Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli Rohima. Untuk NPM saya 2025 110101P. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi saya yang berjudul aplikasi manajemen data mahasiswa. Oke, untuk tujuan aplikasi manajemen mahasiswa dibuat untuk membantu pengguna dalam mengelola data mahasiswa secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Untuk program ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mencari, menampilkan, serta menyimpan data mahasiswa ke dalam file maupun database SQL. Selain itu, aplikasi ini dibuat sebagai implementasi berbagai konsep pemrograman Java seperti Object Oriented Programming atau OOP, Collection Framework Exception Handling, Regular Exception atau regex atau recursion file IO dan JDBC. Dalam pembuatan aplikasi ini saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama yaitu aplikasi NetBeans sebagai media pengembangan program Java. Yang kedua yaitu JDK untuk proses kompilasi dan menjalankan programnya. Dan yang ketiga yaitu Exam dan PHP admin. Untuk examnya kita startin atau nyalain, aktifin bagian APC atau MySQL-nya. Oke, untuk PHP adminnya itu kita buat program baru yang berjudul yaitu APK Mahasiswa Java. Terus kita buat tabelnya. Di sini ada beberapa tabel yang udah saya buat, yaitu ada ID, NIM, nama, dan email. Untuk exam dan PHP admin ini untuk mengelola database MySQL-nya. Dan saya menggunakan aplikasi MySQL Connector sebagai penghubung antara aplikasi Java dengan database melalui JDBC. Oke, kita lanjut ke program yang sudah saya buat. Untuk aplikasinya saya buat judulnya yaitu manajemen mahasiswa dan ada beberapa codingan. Yang pertama yaitu database connection Java, yang kedua file manager, yang ketiga mahasiswa, dan yang keempat yaitu manajemen mahasiswa Java. Oke, kita masuk ke kode program yaitu private statistic final strike. URL sama dengan JDBC MySQL localhost 3306 APK mahasiswa Java. Yang berarti yaitu menyimpan alamat database. Localhost yang berarti database-nya yaitu berada di komputer yang sama. Dan kode 3306 ini adalah port dari MySQL, dan APK mahasiswa Java ini yaitu nama database yang kita buat tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu private statistic of final strike user sama dengan saya ketik root, dan yang selanjutnya yaitu private statistic final strike password, yang berarti ini menyimpan username dan passwordnya. Oke, yang selanjutnya yaitu public statistic connection get connectionnya, yaitu metode untuk membuat koneksi ke database. Tipe data connectionnya berasal dari packet JDBC-nya. Oke, kita masuk ke kode program yang selanjutnya yaitu connection CONN sama dengan driver manager get connection, yaitu ada URL, user, dan password. JDBR mencoba menghubungi Java dengan MySQL menggunakan URL, username, atau password. Oke, untuk selanjutnya yaitu kode program system out print, koneksi database berhasil. Yang berarti yang kita ketik itu sudah berhasil. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kode program catch extension system out print koneksi gagal plus JIT message, yaitu menangani error jika koneksi gagal. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu file manager Java.
Untuk file manager Java ini fungsi utamanya yaitu kelas ini digunakan untuk menyimpan dan membaca data mahasiswa dari file teks. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kode program yang file manajernya yaitu public static void simpan file atau string data, yang berarti metode untuk menyimpan data ke file. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke kode yang selanjutnya yaitu file writer new file writer buka kurung mahasiswa text true, yang berarti yaitu membuka file mahasiswa dari teks, dan nilai true berarti data baru ditambahkan tanpa menghapus data yang lama. Oke, yang selanjutnya yaitu writer dan read data plus garis miring n, yang berarti yaitu menulis data ke file. Dan yang selanjutnya untuk kode data yang writer close-nya ini yaitu menutup file setelah selesai digunakan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kode public static void bcall file. Untuk yang ini yaitu metode untuk membaca isi dari file yang kita buat. Dan untuk yang selanjutnya, untuk kode program selanjutnya yaitu bfavorite reader. Reader sama dengan new bfavorite buka kurung new file reader buka kurung mahasiswa teks. Untuk kodenya ini yaitu membuka file untuk dibaca. Setelah kita membuka isi dari file ini, kita disuruh di sini tugasnya yaitu untuk membacanya. Untuk yang selanjutnya yaitu will buka kurungnya 2 baris sama dengan reader titik reader line buka kurung dan tutup kurung 2 tanda seru sama dengan 0 tutup kurung dan buka kurung kurawa, dan sistem out print ln buka kurung baris dan tutup kurung kurawa. Untuk kode programnya itu untuk membaca file baris demi baris sampai habis. Dan kode selanjutnya yaitu sistem out print gagal membaca file plus exit message. Untuk kode programnya itu menampilkan isi file ke layar kalau ini kita gagal membacanya. Oke, selanjutnya kita ke kode program yang ini yaitu mahasiswa Java. Untuk kode program mahasiswa Java ini fungsi utama yaitu kelas ini digunakan sebagai model atau representasi data mahasiswa. Selanjutnya yaitu masuk ke kode program juga, yang pertama yaitu private string name titik 2 dan koma titik atas dan koma, dan private string nama dan private string email. Nah, untuk ini tuh variabel untuk menyimpan data mahasiswa dan menggunakan private sebagai penerapan encapsulation kodenya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu public mahasiswa buka kurung strike name, strike nama, dan strike email. This titik name sama dengan kita ketik lagi yaitu name, dan this nama sama dengan nama, this email kita ketik kembali yaitu email. Nah, untuk kode program ini yaitu mengisi nilai variabel sesuai input yang kita masukin atau input pengguna. Oke, untuk selanjutnya yaitu public string get a name buka kurung tutup kurung buka kurung kurawa dan return name. Nah, ini untuk gunanya yaitu mengambil nilai NIM kita. Dan yang selanjutnya yaitu public strike get nama, return nama. Ini sama saja untuk mengambil nilai nama kita. Dan yang selanjutnya yaitu public strike get email, return email. Ini juga sama seperti yang di atas, mengambil nilai nama mahasiswa nama email dari mahasiswa yang kita buat yang di atas. Misal nama saya Maudi gitu. Kita buat nama Maudi dan emailnya ini
dari email saya. Oke, yang selanjut lagi yaitu public void set nama, string nama, this nama sama dengan nama. Nah, ini yaitu mengubah nilai nama dari mahasiswa. Yang kode yang terakhir yaitu override public string to string, tutup kurung dan buka kurung, ada buka kurung Kurawa, dan return name (2) plus name plus garis miring n nama (2) plus nama dan plus garis miring n nama email, dan (2) yaitu plus email. Nah, ini untuk kode program yaitu mengubah objek mahasiswa menjadi teks agar mudah ditampilkan setelah kita memasukkan setelah kita masukkan name, nama, dan email biar muncul. Nah, untuk manajemen mahasiswa Java. Nah, untuk fungsi utamanya yaitu kelas ini merupakan kelas utama atau main kelas yang menjalankan seluruh dari 3 yang tadi dari kode yang aplikasi manajemen mahasiswanya. Untuk kelas ini mengelola beberapa yaitu menambah mahasiswa, menampilkan mahasiswa, mencari mahasiswa, menyimpan ke database, menampilkan data ke database, dan membaca data dari file. Kita masuk ke kode program yaitu static release mahasiswa, daftar mahasiswa sama dengan new release. Nah, untuk kode program yang pertama ini, yaitu menyimpan banyak objek mahasiswa dalam array list. Oke, untuk kode program yang kedua yaitu static hashmap string mahasiswa, map mahasiswa new hashmap. Nah, untuk kode program yang kedua ini yaitu menyimpan data mahasiswa dengan name sebagai key agar pencarian lebih cepat. Dan yang selanjutnya yaitu static scanner input new scanner system. Nah, untuk yang ini yaitu digunakan untuk menerima input dari yang kita masukkan atau dari pengguna. Kita selanjut lagi masuk ke kode yaitu public static void main string args connection conn sama dengan database connection get connection buka kurung tutup kurung (2) int pilihan. Nah, untuk kode program itu yaitu metode pertama yang dijalankan saat program dimulai. Oke, selanjutnya yaitu bagian kode program do buka kurung Kurawa. Nah, di sini kita menampilkan menu-menu aplikasinya. Ada beberapa menu aplikasi, yang atas ini judulnya, dan ada 7 aplikasi, yaitu menampilkan menu berulang sampai si penggunanya memilih keluar di nomor 7. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kode program try, yaitu menerima input pilihan menu dari user. Untuk pilihan input next in buka kurung dan tutup kurung, input next line. Nah, untuk kode program ini yaitu mencoba membaca input angka dari si pengguna dari yang kita ketik. Oke, selanjutnya yaitu catch exception yaitu akan dijalankan jika user masukkan selain angka. Sistem out print ln yaitu input harus berupa angka, yang berarti yaitu menangani error jika pengguna memasukkan huruf atau karakter lain kode. Oke, yang selanjutnya itu finally sistem out print ln proses selesai. Nah, untuk yang selanjutnya ini yaitu selalu dijalankan baik terjadi error maupun tidak. Oke, untuk selanjutnya yaitu tambahan mahasiswa. Kita geser ke bawah dulu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kode program static void yaitu tambah mahasiswa. Untuk sistem outprint name (2) dan string name input next line. Nah, untuk kode program ini yaitu menerima input name dari si pengguna. Dan selanjutnya yaitu if name string is empty system out print name tidak boleh kosong return.
Nah, untuk yang ini yaitu validasi NIM tidak boleh kosong, yang berarti saat kita mengetik atau mengecek apakah NIM ini kosong, jadi kalau kosong itu tidak bisa nanti error. Dan yang selanjutnya yaitu sistem out print nama, berarti yang ini kita masukkan nama kita atau nama si pengguna. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu validasi nama tidak boleh kosong. Kalau kosong sama seperti yang di atas, berarti tidak muncul atau error. Ini sama juga yaitu sistem outprint email, strike email, input next. Ini untuk fungsinya juga sama, kalau kosong tidak ada hasil atau tidak ada outputnya atau error. Selanjutnya yaitu kode program string reject email sama dengan buka kurang A, ZA, strip Z0, strip 9 plus, dan pokoknya ini kode ini yaitu pola reject untuk validasi dari email. Validasi dari emailnya. Dan yang selanjutnya yaitu if pattern match reject email, sistem outprint format email tidak valid, return titik 2 dan tutup kurung kerawak. Nah, untuk kode program ini itu mengecek apakah email sesuai dari format. Oke, untuk kode selanjutnya yaitu mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa, buka kurung yang isinya yaitu NIM, nama, email, dan tutup kurung. Nah, untuk kode program ini membuat objek mahasiswa mahasiswa baru. Oke, untuk kode program selanjutnya yaitu daftar mahasiswa. ADD buka kurung MHS. Untuk kode program yang ini yaitu menambahkan data ke array list. Dan yang selanjutnya yaitu map mahasiswa, put buka kurung NIM buka kurung MHS, yaitu menambahkan data ke hash map. Oke, untuk kode program yang selanjutnya yaitu langsung saja ke if buka kurung indeks daftar mahasiswa size buka kurung tutup kurung 2 buka kurung kurawa return dan tutup kurung kurawa. Nah, yang ini untuk yang berarti yaitu untuk kondisi berhenti dari rekursi. Untuk kode program selanjutnya yaitu tampil mahasiswa rekursif buka kurung indeks plus 1, yang berarti yaitu metode memanggil dirinya sendiri untuk menampilkan data berikutnya. Oke, untuk kode selanjutnya yaitu if map mahasiswa contains key name, system out print map mahasiswa get buka kurung name, else system out print data tidak ditemukan. Yang berarti yaitu mengecek apakah NIM ada dalam hash map-nya. Oke, untuk kode yang selanjutnya yaitu string SQL insert into mahasiswa buka kurung yang isinya NIM, nama, email, values buka kurung ada tanda tanya. Nah, yang ini berarti query SQL untuk menyimpan data. Yang tanda tanya ini untuk menyimpan data dari query. Oke, yang selanjutnya yaitu prepared statement PS, CONN prepared statement atau SQL. Nah, untuk kode programnya ini menyimpan query agar lebih aman dan efisiensi, agar lebih aman dan efisiensinya. Oke, yang selanjutnya yaitu PS execute update. Nah, untuk kode programnya ini yaitu menjalankan query insert ke database. Oke, untuk kode program selanjutnya yaitu string SQL select from mahasiswa, yang berarti yaitu query untuk mengambil semua data mahasiswa. Oke, untuk kode program selanjutnya yaitu result rs ps execute query, yang berarti yaitu menyimpan hasil query yang kita atau si pengguna buat.
Oke, untuk yang selanjutnya yaitu will buka kurung rs next, yaitu menampilkan seluruh data yang ada di database satu per satu. Nah, seperti yang ini, kode program yang saya blok ini. Oke, setelah saya menjelaskan kode program yang tadi, selanjutnya kita masuk ke run-nya, kita jalankan dulu. Nah, untuk run-nya ini kita tunggu sebentar. Nah, untuk run-nya ini statusnya yaitu koneksi data berhasil, yang berarti ini berhasil, tidak error sama sekali. Di sini ada isinya yaitu aplikasi manajemen data mahasiswa, tambah mahasiswa, tampilkan mahasiswa, dan lain-lain. Nah, untuk tampilan ini kita bisa lihat dari yang saya jelaskan tadi. Ada kode program yang kita jelaskan. Nah, untuk aplikasi manajemen data mahasiswa, untuk judulnya dan tambah mahasiswa, tampilan mahasiswa itu muncul dari output dari run yang kita buat dari kode program. Oke, kita coba untuk nomor 1 yaitu tambah mahasiswa. Oke, ini berhasil. Kita disuruh ngisi NIM. Kita isi NIM 1, 2, 3, 4 dan kita enter. Setelah di enter nanti kitanya disuruh membuat nama. Contoh namanya Maudi. Dan yang selanjutnya kita enter. Di sini kita disuruh ngisi email. Contoh emailnya saja maudi12@gmail.com. Kita enter. Nah, untuk hasilnya yaitu ada NIM 123, namanya Maudi, emailnya Maudi12, dan statusnya data berhasil ditambahkan. Oke, kita tambah lagi, tambah nama mahasiswa, yaitu kita klik satu lagi. Untuk NIM-nya 12345, kita enter. Dan untuk namanya kita buat dia, contoh. Dan untuk emailnya dia 13@gmail.com. Kita enter. Dan ini juga berhasil. Kita buat satu lagi yaitu NIM 12345 dan namanya Siti. Untuk emailnya siti23@gmail.com. Oke. Nah, untuk nomor satunya ini berhasil kita tambahkan 3 data mahasiswa, dan kita coba untuk nomor 2, kita enter, yaitu tampilkan mahasiswa. Nah, untuk nomor 2-nya ini kita berhasil juga, ada yang saya masukkan tadi, Maudi, Diah, dan Siti. Ini berarti berhasil ya untuk nomor 2, dan untuk nomor 3-nya yaitu cari mahasiswa. Nah, di sini saat kita ingin mencari, kita disuruh masukkan NIM. Contohnya NIM dari nama saya, nama si Maudi 1234. Enter. Nah, di sini keluar ya hasilnya, NIM-nya 1234 dan namanya Maudi. Kita coba sekali lagi. Untuk kita klik nomor 3. Kita disuruh masukkan disuruh masukkan NIM 12345. Kita enter. Dan ya, ini keluar lagi nama si Siti. Oke, kita lanjut lagi ke percobaan nomor 4, simpan ke database. Nomor 4, kita klik 4 dan kita enter.
dan statusnya koneksi data berhasil disimpan ke database. Dan kita coba nomor 5, yaitu tampilkan data database. Enter. Nah, ini kita menampilkan dari data ke database-nya ada 3 nama yang kita masukkan tadi, dan koneksi data berhasil, statusnya jadi tidak error sama sekali. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 6, tampilkan data file. Kita enter. Yang ini berarti berhasil. Ini sudah beberapa kali saya buat, ya coba, dan akhirnya berhasil untuk program ini. Dan yang selanjutnya kita contohin nomor 7. Kita keluar. Will success, total time 5 minutes 1 second. Nah, untuk hasil run-nya ini nanti akan muncul ke exam. PHP My Admin. Di browse. Nanti akan tersimpan datanya di browse. Nah, ada si Maudi, Dia, dan Siti. Oke, untuk kesimpulannya, aplikasi manajemen mahasiswa berhasil dibuat dan berjalan dengan baik. Program dapat menambahkan data mahasiswa, menampilkan data, mencari data berdasarkan NIM, menyimpan data ke file teks, menyimpan data ke database MySQL, dan PHP MyAdmin, serta menampilkan kembali data yang tersimpan di database. Untuk kendala yang saya hadapi, yaitu ada beberapa kendala selama pembuatan aplikasi ini. Beberapa kendala yang saya hadapi yaitu antara lain proses konfigurasi koneksi antar Java dan MySQL, memastikan data tersimpan dengan benar ke database, serta memahami pengguna beberapa konsep Java seperti CDBC, regex, recursion, dan collection. Namun kendala tersebut dapat diatasi melalui proses belajar dan pengujian program secara terus-terusan dan bertahap. Dan ini tuh kayak sering error, ada yang banyak error. Jadi alhamdulillahnya ini berhasil. Oke, untuk kesimpulan dalam pembelajaran ini, dari pembuatan aplikasi ini saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pemrograman berorientasi objek menggunakan Java. Saya belajar menggunakan atau menerapkan kelas, objek, dan konstruktor, encapsulation, dan release, hashmap, exception, dan sebagainya, serta CDBC untuk koneksi database. Selain itu, saya juga memahami bagaimana mengembang sebuah aplikasi dari tahap perancangan hingga dapat digunakan dengan baik. Dan mungkin itu saja hasil presentasi aplikasi manajemen mahasiswa yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembuatan aplikasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.